Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Bunga Sadam dengan NIM 1862250011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS penanganan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Ibu Diah Ningrum SPD MED. Pengertian: anak berkebutuhan khusus atau hewan atau disabilitas adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan dan kesulitan bersosialisasi. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa atau anak istimewa. Menurut para ahli, anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan, dan potensinya secara maksimal juga anak-anak yang berbakat dengan intelijensi tinggi dapat dikategorikan sebagai anak khusus atau luar biasa, karena memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional, menurut Suran dan Rizzo pada tahun 1979. Anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal di atas. Sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya yang ditunjukkan untuk pengembangan potensi atau kapasitasnya secara maksimal. Menurut Mangunsong dalam buku Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada tahun 2009. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya rugi, kurang, dan kata daksa berarti tubuh. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Karakteristik anak tunadaksa. Yang pertama ada karakteristik kognitif. Implikasi dalam konteks perkembangan kognitif ada 4 aspek yang turut mewarnai, yaitu: pertama, kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Yang ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Keempat, kuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Wujud konkret dapat dilihat dari angka indeks kecerdasan atau IQ. Kondisi ketunadaksaan sebagian besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitifnya. Yang kedua ada karakteristik intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi anak tunadaksa, dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Haus-Hermann Test atau tunadaksa ringan, Illinois Test, dan Peabody Picture Vocabulary Test. Yang ketiga, karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di antaranya, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Timbulnya kekhawatiran orang tua biasanya cenderung overprotektif. Perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain.
Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialaminya menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif, atau mematikan kreativitasnya. Yang keempat, ada karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Tetapi bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Yang kelima, ada karakteristik bahasa atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensorik motoriknya. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Tujuan pendidikan pada anak tunadaksa. Tujuannya adalah untuk anak berkebutuhan khusus seperti anak tunadaksa, yaitu pertama, diidentifikasi dalam hal memperbaiki dan memperlebar fungsi sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah muncul sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari cacatnya. Kedua, diidentikan melalui kegiatan belajar untuk membantu dengan perencanaan mahasiswa untuk mampu mengenali kebiasaan, pola pikir, serta sifat sebagai anggota individu atau komunitas di holding hubungan profesional dengan sosial, budaya, dan lingkungan alam, dan dapat mengembangkan kemampuannya di dunia kerja atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau agar tercapainya tujuan tersebut. Model pembelajaran, di mana anak tunadaksa dapat mengikuti pendidikan di berbagai sekolah seperti anak yang normal, dengan pelayanan yang khusus dan dengan dibantu guru khusus. Pendidikan sekolah untuk anak tunadaksa menggunakan kurikulum PLB yang ditunjukkan untuk anak tunadaksa pada tahun 1994. Sistem yang diterapkan pada satuan pendidikan tersebut yaitu sistem caturwulan. Untuk kegiatan belajar, sistem perencanaannya yaitu perencanaan tahunan, caturwulan, harian, dan perencanaan pendidikan yang individualisasikan. Pendampingan pada anak tunadaksa. Di sini saya akan menjelaskan pendampingan orang tua terhadap anak tunadaksa. Hal pertama yang harus diberikan oleh orang tua adalah menerima kondisi anaknya yang mengalami kekurangan. Orang tua harus ikhlaskan dengan kondisi anak. Dengan demikian, orang tua menjalankan tugas sebagai motivator bagi anak dengan baik. Selain itu, hal lain yang perlu dilakukan orang tua adalah 1. Memilih sekolah yang tepat dan sesuai dengan anak tunadaksa. Yang kedua, memilih tempat terapi. Dan yang ketiga, mengontrol kondisi kesehatan anak. Manfaat yang didapat guru jika memahami ABK. Guru yang memiliki pemahaman kurang terhadap peserta didik berkebutuhan khusus mengakibatkan peserta didik berkebutuhan khusus tidak mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhannya. Maka dari itu, guru harus memiliki pemahaman yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat terlayani dengan baik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.